kita berasa adik yang punya kakak yang prestasinya tidak beda jauh di jalur itu juga, tetapi kan mempunyai warna yang berbeda. Sehingga saya lebih baik untuk diam, karena sebagai perempuan kita itu kan selalu diposisikan subordinat. Kalau tidak bisa untuk memberikan sesuatu dobrakan yang baru, kita nggak akan dinilai. Persaingan tidak, tetapi menjadi diri yang sendiri itu perjuangan. Sampai dengan saya S3 pun, kalau suami saya bukan Eki, mungkin saya nggak dapat, Mas. Karena 7 tahun saya nggak mau diganggu. Ya, kita ketemu tamu saya luar biasa nih. Ini guru saya, guru nari sih. Seperti yang banyak Anda minta. Dr. Soraya Yasmin Haq. Iya. Sudah hadir. Iya, terima kasih Mas Helmi sudah datang ke sini. Dan Mas Helmi juga sering beberapa kali minta ditemani untuk mengajar sebagai tim ya. Oh iya. Ya, communication skill. Kalau ngelajar etiket gitu, gimana cara berpakaian, cara gimana ya berperilaku sebagai businessman, the one and only Soraya Haq. Yang butuh jasa beliau, kontak gue. Terima kasih kepercayaannya, selalu menyenangkan. Iyalah, bekerja dengan profesional. Oh, profesional banget. Itu kok bisa sih nebak-nebak orang? Oh, begini. Dari mana sih ilmunya? Agak-agak dukun juga ya. Kalau misalnya orang tanya, kenapa sih kok bisa begitu ya? Iya. Memang aneh juga. Bisa nebak loh, dia merasa, oh kamu begini karakter, kamu begini. Kamu nggak beranian. Kamu mungkin nakal gitu, tahu deh. Gue nakal nggak? Gue nggak nakal. Enggak, keras kepala iya. Susah dibilangin, kalau tidak masuk logika pasti akan dibantai. Begitu. Tapi mungkin karena waktu kecil kali ya. Waktu kecil kan Mas Helmi tahulah kami 3 perempuan dengan karakter yang berbeda-beda. Ternyata ya. Ternyata berbeda-beda. Dan kalau kelihatan dari luar bahwa kami seperti sebuah nilai tertentu di masyarakat, tapi di dalamnya itu ternyata kami bertiga itu sangat berlawanan. Karena kalau dilihat Marisa, anak pertama itu kan lebih banyak untuk seriusnya. Sementara saya dapat adik nomor 3, itu lebih banyak yang berceloteh. Senang untuk bicara seperti itu. Storytellingnya bagus banget ternyata. Betul sekali, karena itu memang keunggulannya dia. Dan yang ini? Dan saya adalah anak kedua yang lebih dekat dengan anak pertama. Dalam kehidupan, dalam tumbuh, dalam berkembang. Saya kan lahir di Sumatera Selatan ketika ayah saya... Pelaju ya? Iya, betul. Pelaju itu Sungai Grong? Di Pelaju. Okay, tapi terus? Tinggalnya di Bagus Kuning. Bagus Kuning, ya. Jadi waktu kami sedang tumbuh kembang, mengikuti ayah lagi dinas di Pertamina, saya kan lebih dekat dengan Ica. Jadi, Kenapa? Karena memang pada saat itu sedang tugas, jadi mungkin punya anaknya cuma 2 aja gitu, ayah ibu saya. Tapi dengan Nas belum lahir? Nas belum lahir. Nas anak Jakarta. Produksi Jakarta dia. Jadi waktu kami tumbuh kembang, saya itu mendapatkan sosok kakak yang serius, yang sudah punya DNA yang dikasih sama Sang Pencipta itu, jalannya semua mulus. Semua berorientasi. Karir bagus. Akademisi, doktor berapa kali. Betul. Sangat idealis. Betul. Dan sangat serius. Saya sebagai anak kedua kan berhadapan dengan kakak yang dilihat lebih dahulu. Sehingga kadangkala dalam prosesnya saya harus untuk menemukan apa sih sebetulnya karakter atau jati diri. Akhirnya saya mulai dengan satu sikap, berontaknya dalam bentuk diam. Saya diam, saya mengamati, saya menganalisa orang. Karena sering sekali untuk dibeda-bedakan atau dibanding-bandingkan dengan si kakak pertama. Merasa overshadow dong ya? Ya, seperti itu. Kayak gue sama tante, gue sebel banget. Waktu kecil gue benci banget. Dia cakep, dia apa gitu. Buat perasaan gue ya, bapak gue lebih sayang sama dia daripada gue tuh. Disuruh-suruh gitu. Bilang lo dulu waktu kecil gila banget lo. Gue bilang sama tante, lo jegiskan dulu. Merintah-merintah. Kalau makan kami dulu kan keluarga yang sederhana banget. Makan ikan gitu, potong 2, dia kepalanya gede, gue buntutnya. Hidung pinang patin pasti ya. Bisa jadi. Tante, jangan lihat gue sama dia sekarang. Iya, betul. Tiap hari berantem. Nah, ngalamin juga. Nah, itu sama juga. Karena mungkin kita berasa adik yang punya kakak yang
prestasinya tidak beda jauh di jalur itu juga, tetapi kan mempunyai warna yang berbeda. Sehingga saya lebih baik untuk diam ketika diperbandingkan, dibeda-bedakan. Sampai detik ini pun masih dilakukan gitu kan sama masyarakat. Tetapi buat saya udah nggak masalah. Tapi di awalnya itu menjadi persoalan yang membuat saya harus diam. Makanya saya dikenal sebagai si ayah yang pendiam. Gitu, segala sesuatu dicerna, dianalisa, diamati, dan itu ternyata berdampak baik untuk saya yang sekarang. Kenapa sekarang menjadi baik? Sesuai dengan tadi pertanyaannya, kok bisa nebak-nebak orang? Karena saya seorang pengamat sejati sejak kecil. Ketika saya lagi mengamati orang, saya loading, kayak banyak data, tipe ini, tipe itu, dan lain-lain. Dan itu yang memperkaya sehingga saya mencoba untuk menganalisa, saya buktikan melalui pikiran saya. Jadi teman saya adalah si ayah yang ada di dalam. Begitu. Menarik ya? Jadi dokter sekarang ya? Ya, dokter PhD. PhD-nya beneran. Bukan betul. Iya, bukan yang itu. Ini buku saya kasih buat Mas Helmi untuk dibaca. Itu hasil perjuangan 7 tahun. Penerapan scientific evidence pada putusan hakim. Ini gila nih buku bukan tentang model kayak betul. Tapi ini tantangan loh buat saya. Dokter bidang hukum? Bidang hukum. Background saya hukum pidana. Kebetulan linear S1, S2-nya itu terkait dengan masalah praktek kedokteran. Tetapi ketika mau ambil ke S3, ini kan umurnya sudah tidak muda lagi nih Mas. Jadi saya kuliah S2 50 tahunan, kemudian saya masuk ke S3 52, selesai di 57. Gitu loh, kurang lebih 4,5 tahun gitu ya. Dengan 4 tahun itu saya berkutat dengan urusan yang namanya harus membaca dengan lebih banyak untuk jurnal, literatur dan lain-lain. Itu membuat waktu saya untuk perjalanan intelektual itu teruji di sana. Sangat intelektual. Almarhumah Marisa mungkin Anda udah tahu ya, tapi sebenarnya mungkin kalau di derajat diketahui orang mungkin Mbak Aya mungkin agak sedikit di bawah. Tapi menurut gue dia lebih dekat sama saya lah. Jadi saya waktu kuliah di STAN tingkat 1, wih Soraya Haq, model, suara Mahardika, wih gitu. Dan saya waktu itu mau inaugurasi, saya dilatih tari karena saya jadi main cast yang melatih adalah Soraya Haq dengan Willy Pua. Iya, betul banget. Habis itu kita banyak bertemu. Dan hal itu yang mengingatkan kita untuk bisa mengenal satu sama lain walaupun jarang ketemu kita ya Mas Helmi ya. Kayaknya gimana gitu. Tapi ada kontak yang tidak pernah lepas kayak gitu. Mbak kemarin waktu Nas jadi tamu saya mengagetkan. Saya nggak tahu Nas tuh segitunya gitu. Punya luka batin, 7 tahun rebel, yang nggak mau menolak bapak gitu ya. Dan kemudian nangis loh, saya nangis. Yang nonton hampir 1 juta nih. Saya nonton juga. Dan kita cerita tentang parenting ya, bagaimana anak dibesarkan. Ya, seorang Alan siapa? Alan ya. Alan Haq dan ibu siapa? Mika gitu. Kan bapak dan ibu yang sama, tapi punya 3 putri sama cantiknya, tapi punya 3 karakter yang berbeda. How come gitu? Apa yang membuat Soraya, Marisa, Sahnas mempunyai karakter yang berbeda-beda? Saya rasa lumrah ya manusia harus beda. Tapi justru kalau misalnya sama kan? Didikan sama, tapi kan setiap orang mempunyai DNA yang berbagi, yang tidak akan pernah sama. Jadi untuk saya kalau anak di dalam satu rahim yang sama, mungkin 3 atau 4 bersaudara, kalau dia sama, saya anggap itu produk gagal. Justru produk yang menjadi seorang anak yang bagus adalah ketika dia diberikan kesempatan untuk bisa berkembang, bisa mencari identitasnya, dia mampu untuk berpikir secara bebas, bertindak secara bebas, dan dia bisa melakukan sesuatu. Dan buat saya, kebebasan itu yang didapat dengan ayah ibu. Karena mungkin ayah ibu saya tidak mengeluarkan doktrin. Karena mungkin perkawinan bangsa yang berbeda, sehingga tidak ada satu rumusan tertentu yang membuat kami harus menjadi warna yang seperti ini. Jadi kami diberikan kebebasan ketiga-tiganya tanpa harus ada ini nggak boleh loh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Nah peraturan itu yang tidak terjadi sehingga mungkin itu yang membuat kami merdeka untuk menentukan saya maunya seperti warna ini. Sendiri-sendiri. Warna sendiri-sendiri. Kenapa? Terus dan saya sebetulnya kan nggak mau menjadi Soraya yang sekarang sebetulnya, karena impian saya Soraya kecil adalah mau bekerja di konservatorium.
Jadi saya pemain piano, kemudian saya mendapatkan beasiswa di umur 14 tahun di Vienna. Kemudian karena posisi pada saat itu orang tua masih bekerja di Pertamina ya? Tidak boleh untuk salah satu anak keluar Indonesia tanpa ada pendampingan. Ada aturan kayak gitu? Ada peraturannya. Dan sehingga pada saat itu saya punya adik kecil, Syahnas, yang baru tumbuh kembang. Tidak mungkin ibu saya menemani di sana. Akhirnya mimpi itu pupuslah. Tapi kemarahan-kemarahan itu yang akhirnya berdampak menjadi seorang yang sekarang yang mungkin Mas Helmi lihat. Gitu. Adakah itu yang menjadikan mungkin ada kemarahan terhadap Shahnaz? Karena menjadi penghalang untuk Mbak Ayah ke Eropa? Enggak, kalau marah kepada adik tidak marah sama ibu bapaknya ya. Bukan marah pada peraturan. Masih kecil, masih nggak pusing sama Pak Ibnu. Marahnya gitu kepada Bapak Ibu, zaman Ibnu Sutowo itu ya? Iya, zamannya Ibnu Sutowo. Jadi waktu karena peraturannya seperti itu mau tidak mau kan harus mengikuti. Ya. Tapi ya itu menjadi salah satu mungkin saya belajar bahwa segala sesuatu yang kita lakukan walaupun itu tidak suka, tapi mungkin ini jalan yang mesti saya lalui yang menjadi satu tujuan hidup saya sebagai Soraya. Kenapa mesti lahir dengan tubuh yang seperti ini, dengan kemampuan yang seperti ini. Mungkin kalau saya ada di Vienna atau di Wina, nggak akan kawin sama Eki, mungkin. Begitu. Sama bule dipikir. Seperti itu. Terus? Ya, jadi saya pikir ya udah, jalani aja hidup. Saya serius melakukan ini dan saya tidak mau meninggal atau mati dengan sia-sia. Makanya waktu umur 50, saya lihat kok kayaknya ada sesuatu yang mesti saya gali lebih dalam sebagai perempuan begitu loh. Jadi kayaknya saya harus sekolah lagi. Kenapa saya harus sekolah lagi? Karena saya mau menerbitkan sebuah buku. Nah, buku ini sebetulnya adalah awal daripada saya harus hasil disertasi nih, Mas Helmi. Jadi bagaimana saya bisa menghasilkan buku yang bagus? Tentunya saya harus mengisi amunisi dengan ilmu-ilmu yang cukup mumpuni lah. Dan dengan sekolah, dengan satu bentuk pencarian yang dalam, akhirnya saya menemukan sebuah alat bukti yang di Indonesia belum pernah punya, alat bukti visum et repertum, tapi yang berdasarkan scientific evidence. Jadi bukti ilmiah. Kita Indonesia itu mengalami persoalan yang besar terhadap proses pembuktian. Jadi banyak sekali kasus kedokteran yang tidak selesai atau jalan buntu karena kurangnya alat bukti dan misalnya korban tidak cukup puas dengan hasil daripada hakim. Begitu. Jadi saya serius harus banget ya? Ya, mungkin itu jalannya. Kalau nggak jadi pemain piano klasik, konservatorium, ya udah ini salah satunya. Tiga-tiga cantik, tiga-tiga ngartis ya. Saya nyebutnya ngartis. Tapi tiga-tiga sekolahnya serius. Sampai Nas pun sekarang kuliah fakultas kedokteran katanya. Iya. Saya pikir ini, wow, gennya dari mana ya? Kalau gennya mungkin dari ibu kali ya. Ibu Madura ya? Ibu Jawa Madura. Jawa Madura. Jadi kalau lihat dari si mama yang memang harus berhenti bekerja di Pertamina karena mereka dua-duanya kan orang Pertamina. Ada aturan juga, nggak boleh kerja. Nggak boleh kerja. Istri harus keluar, mau tidak mau kan yang perempuan. Terus ibu saya itu punya diary. Yang sampai sekarang saya simpen saya punya laci meja tidur. Jadi dia punya surat cinta dengan ayahku, walaupun dia jarang mengucapkan itu, tapi surat cinta itu dia mengatakan bahwa kalau nanti saya punya anak, pakai bahasa Belanda ya, kalau nanti saya punya anak, saya mau anak-anak saya harus pandai secara ilmu supaya mereka dihargai orang. Jadi waktu saya baca itu, saya nangis. Kapan baca itu, Mbak ya? Setelah ibu pergi? Setelah papaku nggak ada. Kan ibu dulu yang pergi ya? Ibu jadi dulu ibu meninggal tahun 1991, kemudian tahun 2000 ayah saya nggak ada. Ketika gemedahin dia punya lemari-lemari dokumentasi, ketemu itu surat cinta yang sudah di clipping sama ayahku. Jadi tahu itu ketika ayahku nggak ada. Terus itu saya kopikan, satu saya kasih buat Ica, satu saya kasih buat Nas. Jadi dalam bahasa Belanda campur bahasa Inggris gitu kan, karena mereka terlatih dengan dua bahasa itu. Saya bilang, emang ini kali. Jadi ketika baca itu, ada api di dalam tubuh saya yang bergerak untuk harus melakukan sesuatu untuk diri sendiri gitu. Begitulah Mas. Iya, tapi ya itulah hidup ya. Karena hidup itu kan tidak ada yang mudah. Karena sebagai perempuan kita itu kan selalu diposisikan subordinat. Kalau tidak bisa untuk memberikan sesuatu dobrakan yang baru, kita nggak akan dinilai.
Dan satu hal adalah begini, saya kan background kerjanya model. Dunia modeling itu kan sangat identik dengan sesuatu yang sifatnya fisik. Yes. Dan usia. Jadi pekerjaan yang paling pendek durasinya adalah pekerjaan model. Semakin muda, semakin bagus. Katakanlah 13 tahun, selesainya 20, 21 udah cukup. Pemain bola aja 25 kan? Begitu. Pendek banget ya? Sangat pendek. Sehingga ketika kami bekerja di atas panggung, kalau hanya perempuan diidentikan dengan tubuh yang bagus, fisik, atau wajah yang cantik, awet muda, sesuai dengan ukuran, pinggang juga diukur, semua juga ada proporsinya, lama-lama menjadi tidak sehat untuk saya sendiri gitu loh. Jadi secara tidak langsung untuk melengkapi itu sekolah. Karena sekolah itu kan bukan hanya mencari gelar, bukan hanya menambah titel yang cukup panjang di belakang nama atau di depan nama, tetapi bagaimana bisa membuka cara berpikir untuk bisa melihat dunia ini lebih luas lagi. Karena tidak ada orang yang mampu untuk bisa membuat kita terbuka pikirannya kalau kita tidak punya data yang banyak. Dengan si ayah yang diam, saya tuh memantau punya banyak catatan kecil. Jadi saya tuh punya diary. Apa yang saya pikirkan itu ada di rumah, kayak jurnal kecil. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Dibukukan dong. Pasti ceritanya nggak semuanya boleh dipublish. Seperti itu. Saya satu nih, sorry kalau agak menyinggung, kalau nggak dijawab juga apa-apa, kalau mau marah saya nggak apa-apa. Waktu dialog dengan Sanas, yang komen 3.000 kali ya. Sana Nas mengatakan bahwa seorang Sorehak itu hafiz Quran. Terus apa itu perlu legitimasi? Yang kaget adalah, bukannya dia udah pernah nggak lagi di agama Islam. Saya baca-baca, iya ketemu artikel itu gitu. Mas Helmi, sejak kapan orang masuk ke rumah ibadah lain, membantu orang yang beragama berbeda dengan kita, langsung bisa berubah keyakinan? Bukankah kita sebagai manusia yang hidup di negara mayoritas harus menjaga mereka yang minoritas, bahkan mencoba untuk melindungi mereka yang minoritas? Karena saya datang dari kultur yang berbeda, dengan keyakinan yang berbeda. Karena oma saya Charlotte yang dari Prancis, itu dia adalah dulunya Katolik, non-Katolik. Kemudian pindah menjadi Islam. Jadi kami di rumah ini, terutama ayah saya, mengajarkan bahwa kalau mau hidupnya bermanfaat, tidak boleh ada logo atau bentuk keagamaan yang nempel di dalam tubuh. Entah itu ada kalung yang bertuliskan asma Allah, atau misalnya pakai salib, atau sesuatu yang mencerminkan, itu tidak boleh. Pandangan bapak saya itulah yang saya ambil sebagai bentuk ketika saya melanjutkan hidup, dan itu cocok dari dulu. Jadi kami membantu, keluarga kami membantu, atau sejak kami sebelum terbentuk keluarga ini, waktu kecil juga saya melakukan itu. Dan jadi itu kejadiannya tuh sampai ditulis waktu itu membantu persiapan Natal, betul ya? Iya. Jadi ada tetangga yang mau merayakan Natal, kemudian mencoba untuk memberikan nilai keberagaman kepada masyarakat, kemudian mencoba untuk mengaitkan itu. Dan buat saya nggak masalah gitu loh. Bahkan saya mengajarkan anak-anak sejak kecil, pluralisme itu tanpa harus diucapkan dengan secara verbal. Jadi saya bawa anak-anak waktu kecil duduk di gereja. Saya bawa sama Eki nih. Bawa anak-anak duduk di vihara, bawa ke tempatnya yang Tuhannya yang gede banget, itu apa sih? Kalau di Singapura itu yang semua India, yang dia pakai dupa yang panjang kayak begitu, masuk, nggak boleh komentar. Jadi mengajarkan pluralisme itu dengan cara langsung di tempatnya, dan buat saya itu metode yang paling tepat. Dan hasilnya mereka jauh bisa lebih menyerap itu, lebih menghargai tanpa harus dikasih doktrin tertentu. Jadi waktu Mbak Ayah membantu persiapan Natal itu, beredarlah foto-foto itu ya? Iya. Yang dikira katanya udah lock out istilahnya. Ternyata masih check-in di dalam. Tapi buat saya menarik ya. Buat saya menarik sebetulnya. Kaget juga? Kaget dan tertawa, dan kami mengatakan ini
sepertinya kultur Indonesia ini terobsesi sekali dengan agama gitu ya. Apa-apa dikaitkan dengan agama. Orang mengatakan apa dikaitkan dengan agama. Terobsesi. Agama kamu apa gitu kan. Itu selalu dicek kalau bertemu dengan orang. Begitu. Jadi buat saya yang tidak terbiasa seperti itu agak aneh. Betul. Tetapi ya itulah Indonesia. Dan nggak banyak orang tahu kalau itu pertanyaan sangat privasi. Nggak boleh. Ya, nanya kepercayaannya. Ya, kemudian nanya usia berapa. Ya. Gue nggak mau nanya lalu usia berapa, walaupun gue tahu. Yang pasti Mas Helmy lebih tua dari aku. Gue lebih tua 2 tahun. Nah, cek aja tuh. Itu nggak sopan kan? Ini kan guru etiket juga, nggak sopan tuh. Sangat nggak sopan. Tapi itu kultur yang hidup di Indonesia seperti itu. Kita mau ngomong apa? Want to know aja mereka tuh ya. Julid kepo. Tapi sebetulnya makanya saya waktu kecil karena kondisinya selalu dalam kondisi anak pertama, anak kedua lebih lama, membuat saya diam karena saya melihat bahwa ternyata tidak semua manusia yang di sekeliling saya itu mau tahu atau misalnya mereka peduli dengan kita. Mereka mungkin hanya ini aja, hanya mencoba untuk bertutur sesuatu, tapi nggak selamanya mereka sebetulnya peduli-peduli amat dengan keadaan kita. Gitu. Jadi ya diam itu buat saya banyak yang bisa kita ambil manfaatnya. Banyak, saya kemarin kaget. Saya dekat sekali sama Nas. Dia bawain acara saya cukup banyak. Terakhir di TVRI ketemu lagi gitu ya. Saya kaget loh dia punya cerita segitunya gitu. Rebel, keluar dari rumah 7 tahun gitu. Merasa nggak terlalu dekat dengan siapapun. Dia berjuang gitu. Sampai akhirnya dia yang nungguin waktu ayah ya, bapak gitu wafat gitu. Jadi sebenarnya apa yang terjadi pada sana sih? Kalau menurut Mbak Aya, dia merasa bahwa Mbak Aya pun lebih dekat ke Mbak Ica. You know? Enggak. Jarak saya sama Marissa itu dekat 2,5 tahun. 2,5 tahun. Kalau sama Syahnas itu 7,5 tahun lah kurang lebih. Syahnas itu adalah adik yang saya tunggu karena saya ingin punya teman main di dalam keluarga yang mungkin saya punya kakak pertama serius sehingga kalau diajak mainnya beda dia nggak mau. Jadi ya sudah, dia senang dengan boneka, saya suka main dengan sesuatu yang bersifat alam. Kemudian ketika saya sampai Jakarta, saya menunggu dong ketika punya adik, dan saya jatuh cinta pertama sama Nas karena kan saya mengharapkan ada adik yang bisa menemani. Tapi ketika dia dalam proses menjadi Syahnas yang sekarang karena umurnya mungkin jauh, terus anak yang paling kecil menemani ibunya yang selalu bekerja. Sehingga kalau ada apa-apa, pertolongan pertama itu pasti dilindungi oleh ibu. Dan ibu saya itu adalah tipe perempuan yang selalu pasang badan kalau anaknya ada persoalan. Jadi tanpa harus ayah saya tahu gitu. Jadi itulah proses yang dilakukan oleh ibuku. Mungkin dengan kondisi yang itu membuat Syahnas menjadi anak perempuan yang merdeka, bebas, mandiri, kemudian sulit untuk dikasih tahu. Tapi ada rebelnya juga ya? Ada rebelnya juga, tapi buat saya itu proses yang harus dia jalani. Nggak ada yang salah, tidak ada yang benar. Tapi kalau karakter nih bertiga, nomor 2 sama nomor 3 ini berteman. Karena cecet-cowetnya bisa nyambung gitu. Kemudian cerita-cerita debat-debat berdua gitu kan. Kalau yang pertama kan serius banget. Jadi kadang-kadang yang ini cuman terima aja informasi. Kalau lebih banyak yang kedua, yang ketiga. Tapi buat saya dengan demikian Syahnas bisa berproses lebih mudah karena Mas Helmy, kalau kita harus melalui 1 kakak, adikku kan harus melewati 2 kakak. What do you think? Perjuangan saya dengan cara seperti itu, ini adik saya harus seperti itu, supaya dia tampil beda. Karena itu mungkin permainan sang kuasa yang menciptakan untuk membuat akhirnya 3 karakter ini menjadi karakter yang orisinal. Begitu. Ada rasa persaingan sih di antara 3 wanita cantik ini? Persaingan tidak, tetapi menjadi diri yang sendiri itu perjuangan. Itu perjuangan. Perjuangan. Ada merasa bahwa ini lebih disayang ayah, ini lebih disayang ibu. Katanya Marissa tuh bapak banget ya, ayah banget ya. Marissa anaknya mama. Anaknya mama. Kebanggaannya mama, saya anaknya papa. Nas anak dua-duanya. Anak dua-duanya. Tapi ya itulah bersaudara itu pasti kompleksitasnya kan seperti itu. Jadi, pernah ribut gak sih? Ribut ya.
Ini kenceng banget, high temper semua ya. Tiga-tiganya punya prinsip kuat, ya. Punya cara berpikir yang berbeda-beda. Tetapi semakin besar, saya belajar untuk menghargai perbedaan itu. Jadi kalaupun berbeda, buat saya pribadi anak tengah yang harus membuat tonggak ini menjadi lebih kuat. Karena 3 saudara ini apapun yang terjadi, saya adalah harus menjadi barometer atau titik timbangan yang harus berimbang antara yang nomor 1 sama nomor 3. Waktu Mbak Ica pergi, Soraya Haq menulis bahwa nggak gampang jadi anak tengah ya? Iya, baca. Baca saya. Iya. Hari menjadi anak tengah itu tidak mudah, apalagi dengan tantangan anak pertamanya sudah lebih dikenal, seperti Mas Tantowi sama Mas Helmi begitu kan. Terus karena kami perempuan lebih tajam lagi. Karena lebih bermain dengan perasaan, dilihat fisiknya, dilihat ukurannya, dilihat kualitasnya, bahkan sampai akhlak kami pun diperbandingkan. Jadi buat saya, wah ini sesuatu yang awalnya mengganggu, tapi akhirnya menjadi bahan mainan untuk saya. Mainannya artinya begini, ketika ada isu yang dimunculkan terhadap kami bertiga, saya menangkap isu itu menjadi satu sign atau tanda untuk saya akan fokus di titik itu. Jadi saya anggap pembelajaran saya justru dari apa yang saya temui di lapangan. Di usia berapa itu dapat ya? Kalau saya sama Tanto kan dari kecil berantem dulu. Tanto karena laki. Juga sih, nggak laki. Kalau perempuan kan paling jambak-jambakan. Ya itu berantem juga. dulu kakinya Tanto tuh pernah gue gigit masih ada loh. Masih ada tandanya? Iyalah, dia kan lebih gede tuh. Jadi berantem mah gue gigit aja. Tapi habis itu sih kita nggak pernah ribut. Saya jadi adik ngalah gitu. Ya jadi ya udahlah, kakak gue mau dia. Gue sebenarnya nggak setuju dengan pendapat dia. Iya, gue ngalah gitu. Makanya orang bilang, oh kalau lu berdua bikin perusahaan tuh keren tuh. Ya ini ya, gue bilang nggak bakal dapat. Karena gue pasti ngalah, dan kalau ngalah saya nggak maksimal. Sebetulnya nggak sehat kalau misalnya berkeluarga itu menjadi satu daya jual. Sebetulnya kalau mau dikumpulin bersama dengan suami-suami gitu ya, itu kan bisa menjadi satu maskot tertentu nih, seperti itu. Tapi sepertinya di dalam keluarga itu kan pasti ada konflik-konflik yang seperti biasa akan dilalui kayak gitu, dan itu kayaknya nggak terlalu sehat. Kecuali kalau ada satu manajemen yang akan membawahi itu sehingga kami menjadi objek yang secara profesional melakukan itu, mungkin itu bisa dijalankan. Begitu. Ini unik banget ya. 3 perempuan cantik, 3-tiganya nikah sama drummer yang keren-keren semua, yang ngetop-ngetop semua. Jadi di keluarga ini nggak ada orang biasa tuh. Ada seorang Ikang Fauzi, Eki Sukarno, ada seorang Gilang Ramadan. Yang demikian populernya banyak sekali orang tua yang menamai anaknya Gilang, bahkan Gilang Ramadan. Apa rasanya gitu ya? Bukan cuman itu, Mas Helmi. Anehan lagi adalah mantunya bapakku. Itu semua orang tuanya adalah duta besar. Gitu. Dari ayahnya Ikang, kemudian ayahnya Eki atashe militer, kemudian ibunya Gilang juga demikian. Ramadan KH. Ramadan KH kan mengikuti istrinya, jadi istrinya yang duta besar. Begitu. Dan dia seorang penulis top banget. Ya, betul. Kemudian mereka aktif di tahun yang kurang lebih sama, tapi negara yang berbeda. Kemudian 3-tiganya kesamaannya lagi adalah bisa berbahasa Perancis karena mereka lama di luar. Sehingga bisa berbahasa Jawa kalau Eki, karena orang tuanya Jawa, bisa berbahasa Perancis. Jadi balik ke Indonesia cuman bisa ngomong Jawa sama Perancis. Sombong banget deh. Itu kayak membuat seorang Soraya Haq jatuh cinta dengan Eki Sukarno. Perancis itu kan romantis banget. Yang buat saya jatuh cinta adalah Ki, dengerin ini Ki. adalah dia bisa menjadi sandaran saya. Karena saya itu kalau diibaratkan oleh Eki adalah kuda pacu yang liar, katanya begitu. Jadi kuda pacu yang liar harus pandai untuk dijagain, begitu. Kan suami istri ada yang saling mengisi. Kalau saya itu membutuhkan suami yang menjaga saya, karena saya adalah orang yang bebas untuk menentukan saya mau mengeluarkan ekspresi karakter saya seperti apa yang saya mau. Sampai dengan saya S3 pun, kalau suami saya bukan Eki, mungkin saya nggak dapat, Mas. Karena 7 tahun saya nggak mau diganggu. Nggak boleh sembarangan masuk ke ruangan kerja saya. Gue mah nggak sabar. Tunggu, nggak cuman itu. Apa? Nggak cuman itu. Apalagi? Nggak boleh berisik.
Ya karena buku bertebaran. Terus kalau saya lagi nulis gitu, karena bikin satu kalimat tuh lama banget. Aku pikir tadi nggak boleh berhubungan, mati aja. Oh, nanti ada waktunya. Bikin satu kalimat itu lama, bisa 1 minggu. Kayak begitu. Jadi 7 tahun saya sampai akhirnya hasil disertasi jadi buku si Eki ini. Soekarno tuh kalau masuk surga kloter pertama tuh. Tapi sabar banget. Tapi iya loh. Dia kualitas sabarnya itu di atas rata-rata. Udah tingkat dewa lah kata anak sekarang. Dan dia memang pas untuk jadi pasangan saya ketika berjalan dalam perkawinan ini. Saya ngebayangin kalau misalnya tipenya kayak saya juga, aduh, selesai itu di tong sampah begitu kan. Gitu. Jadi ya hidup itu kan selalu plus minus dan lain-lain. Tapi selama itu bisa saling berbagi energi. Bayar dari cerita Sanas bahwa bapak sama ibu dulu kan berantem terus tuh. Padahal ternyata terakhir ketahuan kalau bapak itu cinta banget sama si ibu gitu. Jadi apa nilai-nilai parenting apa yang membuat anaknya, terutama seorang Sarayhat, bisa menjadi pribadi yang sangat kuat? Ibu bapak saya itu kan bahasa cintanya memang tidak romantis dan lembut. Pakai bahasanya berantem. Bahasanya berantem atau kalimat-kalimat yang keras atau misalnya tidak ada kesesuaian. Jadi itu bahasa cinta yang kami lihat setiap harinya. Bahkan kalau Mas Helmi juga udah pernah tahu, karena juga cerita bahwa kalau mereka ribut ya di depan kami anak-anaknya. Tapi satu pelajaran. Yang dibilang orang itu nggak boleh. Nggak boleh. Psikolog sekarang mengatakan nggak boleh berantem depan anak gitu kan. Tapi enggak loh. Ada satu hal yang bagus yang bisa kita lihat bahwa dalam perkawinan itu enggak semuanya harus setuju. Pasti akan timbul perbedaan dan bagaimana cara menyelesaikannya. And we have to respect each other. Kalau misalnya saya tidak melihat ibu bapak saya seperti itu, saya tidak punya gambaran bagaimana menghandle perkawinan saya. Menghandle perbedaan. Ya. Dan nggak ada suami istri yang persis sama tuh kan nggak ada. Dan yang penting saya belajar walaupun mereka di depan anak-anak ya, tapi mereka selalu mencari solusi. Dan itu menjadi pembelajaran bahwa oh iya ya, menjadi perempuan itu harus punya argumen yang bagus. Jangan cuma mengikuti suami saja begitu. Jadi saya nangis tuh waktu Nas cerita. Ya papa lihat fotonya I love you tiap pagi dari berantem dia tiap hari tawuran kata sana. Tapi ayah saya ketika si mama meninggal, dia itu menjadi Ellen Hug yang berbeda. Dia lebih soft, dia lebih sering menitiskan air mata, kemudian dia lebih banyak untuk memegang bahasa tubuh anaknya. Kebetulan di menjelang hari akhirnya ayahku, dia kan dekat di rumah, lebih baik di rumah kami, di rumah saya maksudnya begitu. Jadi banyak hal-hal yang sewaktu kami muda, sosok papa yang tidak bisa tersentuh, yang hanya secara profesional orang tua dan anak, itu yang kami lihat ada yang something yang missing gitu loh. Tapi ketika mama tidak ada, itu keluar. Bagaimana dia mencintai mamahku, bagaimana cara dia harus berjuang menjadi seorang anak yang ditinggal ayahnya. Dan mereka itu kan adalah 2 orang asing yang menikah, yang memihak di Indonesia. Dan itu juga yang akhirnya membuat mereka tidak punya patron bagaimana untuk membesarkan anak-anak gitu kan. Bahasa-bahasa yang itu yang tidak ada. Tidak ada. Tapi wow, nggak ada contoh aja anaknya begini semua nih. Kalau saya ngeliat resultnya aja ya. Daripada kayaknya wow ideal banget, nggak boleh berantem depan anak gitu. Tapi resultnya kayak apa, saya pikir saya lebih appreciate ini. Banyak, mungkin pertanyaan gue terakhir. Bangga banget gak dengan pencapaian seorang Syahnaz? Buat saya sangat bangga. Karena saya sama Syahnaz tinggal berdua. Sudah tidak ada apa-apa lagi. Jadi kami sekarang semakin intens. Kemudian melihat dia sekarang lagi bergerak untuk lebih menguatkan identitasnya. Kemudian dia lagi mencoba sesuatu yang baru. Dan saya sebagai satu-satunya kakak sekarang yang selalu ada untuk dia. Kalau bicara bangga sama dia. Karena Syahnaz itu dia punya cara verbal yang sangat bagus. Dia bisa memberikan komunikasi yang lebih masuk kepada siapapun juga. Kemudian dia juga orangnya sangat menyenangkan. Dan satu hal adalah dia adalah pekerja keras. Sebagai seorang yang mungkin menderita cancer, kemudian dia harus survive dengan penyakitnya. Kuat banget ya. Tapi itu yang membuat dia kuat. Saya rasa mungkin itu salah satu yang membuat dia tetap bertahan sampai sekarang. Jadi selalu bangga untuk dia. Kalau Mbak Ica, nilai apa yang Mbak
Ayah dapat? Dia adalah api untuk saya. Dia itu karena anak pertama dan kedua tidak terlalu banyak prinsip yang sama, sehingga saya menganggap dia api. Api dalam arti? Api dalam arti kata bisa dua perspektif. Satu, api yang kadang bisa menyakitkan. Yang satu hal adalah api yang membuat saya bisa bergerak, hidup. Jadi kalau api di api unggun itu pasti kalau kita pegang sakit, tapi kalau api di dalam oven itu kan tidak menyakitkan saya. Tapi api itu yang sebagai adik nomor 2 ini yang membuat saya terus bergerak untuk mencari identitas, membentuk karakter saya, dan akhirnya menjadi saya yang berbeda dengan dia. Karena memang saya harus berbeda dengan dia. Dan itu yang tingkat keberhasilan yang tinggi ketika bersaudara siapapun itu harusnya berbeda. Wow. Mas Helmi juga berbeda sama Mas Tanto. Beda, gue sebel banget dibilang sama. Nah itu. Makin tua gue dipanggil Tantowi banyak banget loh. Pulang mata lo katarak apa. Tanto juga tuh dipanggil Helmi. Kemarin gue di Bali sama dia kan. Gue sebulan sekali ketemu dia. Jadi ketemu saya jogging di Sanur. Dia bilang, Mas, nanti jangan lupa ya Jumat ketemu. Keliru. Keliru. Yang laki aja keliru. Seharusnya saya kan nggak keliru. Yang satu kan pakai jilbab. Yang ini kan enggak. Masa makin keliru itu makin kataraknya udah lebih tebal kayaknya. Saya bilang, di mana sih samanya gitu. Jadi, tapi itulah uniknya gitu ya. Iya, bersaudara itu begitu. Tapi buat saya, bersaudara itu adalah tugas, Mas. Yes. Bersaudara itu tugas, saling melengkapi, saling menguatkan, menjadi individu yang masing-masing memiliki karakter, itu menjadi sehat. Andai kata Mas Helmi seperti Mas Tanto, gagal menjadi Helmi Yahya. Betul. Atau saya menjadi sosok Ica. Hidup gue tuh adalah, kalau saya Tanto itu adalah orang yang saya harus lewatin gitu. Oh begitu ya? Oh iya. Karena gue kan inferior tuh. Gue uber dia. Iya betul. Berjuang keras. Tapi mungkin itulah kalimat yang paling tepat untuk kita sebagai posisi adik. Jadi membayangkan kalau misalnya tanya sejauh apa saya harus melindungi Nas atau menjaga Nas, karena dia harus melewati dua maksud apa gue tuh gue ngelewatin in positive way. Gitu. Oh iya. Itu jadikan motivasi tuh. Betul. Jadi kalau kakak bukan Tantowi, mungkin gue akan jadi pemalas saya tuh. Makanya itu menjadi api. Jadi Tantowi bisa juga jadi api. Api gue besar banget kalau gitu. Lebih besar dari saya. Oke, itulah kita kirim Al-Fatihah kali ya untuk terima kasih. Ayah ibu saya juga. Untuk Mbak Ica terutama. Ya, Al-Fatihah untuk semuanya. Semoga semuanya baik-baik, semuanya diberikan tempat pengembalian yang terbaik. Seperti itu. Terima kasih Mbak ya. Terima kasih Mas Helmi udah ada di sini. Menyenangkan untuk bicara. Jangan lupa baca buku ini. Oh iya dong. Gila. Serius banget. Oke, itulah Soraya. Casing tapi serius banget. Jadi kita harus mengagumi bagaimana mereka bertiga dibesarkan gitu. Jadi luar biasa banget. Kemarin Sanas malah sharing juga bagaimana dia membesarkan ketiga putri-putrinya ya. Betul Baik, sekali. kita jumpa lagi dengan tamu saya selanjutnya. Bye-bye, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton Helmi Bicara. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.